너 알지? 그럼요. 저 버티는 거 뭐지? 뭔? 미취학 아동 같은. 강우영. 내 친구 강우영. 이거 내 친구. Di pagi harinya, saat Hongju tersadar, ia berusaha mengingat kejadian semalam, saat ia tengah mabuk. Tak lama setelah itu, Hyeji pun datang dan mengajak Hongju untuk makan bersama. Di sini, Hyeji menegur Hongju yang datang ke restoran dalam keadaan mabuk. Ia merasa tidak enak dengan Huyong. Hongju mengatakan, jika semalam, ia dipaksa atasannya untuk ikut makan bersama. Bahkan, ia juga bertemu dengan Junho, cinta pertamanya. Hongju terpaksa ikut, karena ia ingin menunjukkan bahwa ia telah move on dari Junho. Mendengar hal itu, Hyeji pun memaklumi Hongju. Sementara di sisi lain, Huyong meminta pamannya untuk mengajak Hongju atau tetangga atap rumah untuk jalan-jalan bersama. Pamannya pun mengira jika Hongju adalah cinta pertama Huyong. Saat paman menelpon Hongju dan mengatakan jika ia hendak mengajak Hongju jalan-jalan, paman mengatakan jika ponakannya ingin jalan-jalan bersama Hongju. Di sini, Hongju mengira jika ponakan paman adalah seorang gadis kecil. Namun ternyata, foto gadis kecil itu adalah foto Huyong saat masih kecil. Pagi harinya, Huyong pun bersiap untuk jalan bersama dengan Hongju. Saat Huyong keluar, Hongju kaget, karena yang keluar bukan anak gadis itu, namun yang keluar adalah Huyong. Huyong pun mengatakan jika foto itu adalah fotonya saat masih kecil. Hongju pun hendak menolak dan pulang. Namun, Huyong memaksa, karena Hongju sudah berjanji kepadanya. Akhirnya, mereka berdua pun pergi bersama ke wahana bermain. Huyong pun merasa bahagia, karena ia ditemani oleh Hongju. Mereka pun menikmati berbagai wahana permainan di tempat itu. Kemudian, mereka pun melakukan lomba makan pedas. Siapa yang kalah, maka ia harus menuruti permintaannya. Saat itu, Hongju lah yang menang. Hongju kemudian meminta Huyong untuk pergi ke sebuah istana dengan memakai hanbok. Di sini, Hongju pun merasa sangat bahagia. Hongju dan Huyong pun menikmati hari itu dengan sangat bahagia. Setelah selesai, mereka pun hendak pulang ke rumah. Namun tiba-tiba, hujan turun dengan sangat deras. Mereka pun buru-buru masuk ke dalam mobil. Di sini, Huyong pun mengajak Hongju berhenti di Sungai Han dan bercerita tentang masa lalu mereka. Sedangkan Hyeji, ia pergi menemui Junho dan memarahi Junho yang kembali hadir di kehidupan Hongju. Di sisi lain, Hongju dan Huyong pun sampai di rumah. Saat itu, Hongju tengah berteduh di samping rumah paman. Huyong pun refleks menarik pundak Hongju dan memeluknya, karena pundak Hongju terkena air hujan. Dan saat itu, Huyong pun kembali mengajak Hongju untuk makan ayam bersama. Di sini, Huyong teringat kejadian 10 tahun yang lalu. Saat itu, Hongju meminta Huyong untuk membalas surat Hyeji. Namun lagi dan lagi, Huyong sama sekali tidak merespon atau membalas surat dari Hyeji. Saat di kelas, Yongpil pun mengatakan, jika memang Huyong tidak menyukai Hyeji, Huyong harusnya bilang sejak awal. Namun hal itu sengaja ia lakukan, karena ia suka didatangi Hongju terus-terusan. Di pagi harinya, Hongju pun pergi bekerja. Saat itu, ia dipanggil oleh atasannya. Ternyata, Junho datang ke kantornya dan hendak kerjasama dengan Hongju. Hongju pun kesal, dan teringat, di mana 3 tahun yang lalu, Junho yang pergi begitu saja tanpa memberitahu Hongju. Saat setelah selesai bekerja, Junho mengatakan, jika ia kembali untuk Hongju. Hongju pun kesal, karena Junho mengatakan hal itu dengan tanpa rasa bersalah. Junho dengan tenang mengatakan, jika mereka tak pernah putus, dan ia selalu bersama Hongju. Saat paman dan Huyong tengah berjalan bersama, mereka melihat Hongju dan Junho tengah bersama. Paman yang mengetahui jika Junho brengsek pun mendekatinya. Di sini, Hongju hendak pergi, namun Junho menahan Hongju. Melihat hal itu, Huyong pun langsung menggandeng tangan Hongju dan mengajak Hongju untuk pergi bersama. Setelah melihat Junho pergi,
Hongju pun berterima kasih kepada Huyong dan kembali ke kantor. Saat di kantor, Hongju mengatakan kepada atasannya jika ia tidak akan mengambil kerjasama dengan Junho. Namun, atasannya mengatakan jika itu adalah kesempatan emas. Atasannya juga meminta Hongju untuk tidak mencampur adukan urusan pekerjaan dengan urusan pribadi. Sementara itu, Huyong penasaran dengan pria itu dan menanyakan kepada pamannya. Saat mengetahui jika pria itu pernah berpacaran dengan Hongju, ia pun sangat kesal. Saat itu, ia teringat, di mana pada saat masih sekolah, Huyong diminta untuk datang ke Universitas Seoul, guna melakukan wawancara terkait kemenangannya dalam Olimpiade Matematika. Namun saat di tengah jalan, ia bertemu dengan Hongju, yang ternyata, Hongju berencana untuk bolos sekolah. Di sini, Huyong justru mengikuti Hongju, dan membatalkan kunjungannya ke Universitas Seoul. Ternyata, Hongju tengah pergi ke suatu tempat, dan hendak mengungkapkan perasaannya kepada Junho. Huyong pun kesal, karena Hongju rela bolos sekolah demi bertemu dengan Junho. Pamannya Huyong pun langsung faham, jika Huyong ternyata menyukai Hongju. Setelah itu, Huyong mendapat panggilan dari ibunya, untuk mengurus kantor pusat di Amerika. Di sisi lain, Hongju tengah galau, karena ia kepikiran kerjasamanya dengan Junho, dan ia ingin membatalkan rencana tersebut. Sedangkan Huyong tengah galau karena ibunya meminta Huyong segera kembali ke Amerika. Sedangkan ia masih ingin di Korea bersama dengan Hongju. Tanpa mereka sadari, Hongju dan Huyong berjalan beriringan. Di sini, Hongju pun mengajak Huyong untuk makan ayam bersama. Saat sampai di restoran, ternyata Hongju telah mengajak Hyeji untuk makan bersama. Huyong pun kesal, karena sebenarnya ia hanya ingin makan berdua bersama Hongju. Huyong pun marah kepada Hongju, dan mengatakan jika Hongju bodoh dan tidak berubah sama sekali. Hyeji pun kini menyadari jika orang yang selama ini ia sukai, ternyata menyukai sahabatnya sendiri. Hongju yang kesal dengan omongan Huyong pun pergi meninggalkan Huyong dan juga Hyeji. Hyeji pun mengatakan jika ia sangat menyukai Huyong, dan Huyong tidak akan tergantikan. Saat Huyong sampai di rumah, ia justru kepikiran dengan omongan Hyeji yang tergila-gila dengannya. Huyong juga kepikiran, mengapa Hongju sama sekali tidak kunjung sadar jika ia menyukai Hongju. Di pagi harinya, Hongju pun memberikan keputusan kepada atasannya jika ia akan menerima kerjasama dengan Junho dan tidak akan mencampur adukan urusan pribadi dan pekerjaan. Di sisi lain, Hyeji masih tidak terima jika Huyon ternyata menyukai sahabatnya sendiri. Bahkan, pesan dari Hongju pun tidak ia balas dan hanya ia baca saja. Setelah itu, Hyeji menceritakan kepada Pak Song terkait orang yang ia sukai justru menyukai sahabatnya. Dan kebetulan, hal itu sama persis dengan apa yang dialami Pak Song. Namun Pak Song mengatakan, selagi orang yang menyukai sahabatnya baik, ia pun akan ikut bahagia. Di sisi lain, Huyong kembali teringat saat Hongju bolos demi menemui Junho. Saat itu, ia gagal menemui Junho, yang ternyata sudah tidak ada di lokasi itu. Huyong pun berusaha menenangkan Hongju dan mengajak pulang. Namun Hongju menolak, dan mengatakan hendak menunggu Junho. Kemudian, Huyong pun mengajak Hongju makan ramen bersama. Saat makan ramen, Hongju pun menangis terseduh-seduh. Ia beralasan jika ramennya terlalu pedas. Padahal, ia merasa sedih, karena ia gagal bertemu dengan Junho. Kembali ke masa kini, di mana Huyong mendapat panggilan dari Hyeji, dan mengatakan, jika Hongju mengalami kecelakaan dan harus dilarikan ke rumah sakit. Mendengar hal itu, Huyong pun tidak jadi pergi ke Amerika, dan langsung putar balik menemui Hongju. Ternyata, Hongju adalah seorang anak yatim piatu, dan dibesarkan di sebuah panti asuhan. Sehingga ia sama sekali tidak punya wali. Saat Hongju tersadar, ia pun melihat keberadaan Huyong yang tengah memegang tangannya. Hongju kemudian meminta Huyong untuk kembali bekerja, karena Hongju tidak mau merepotkan siapapun. Mendengar hal itu, Huyong pun langsung memegang tangan Hongju dan menaruh ke dadanya.